Dengan jelas sekali melihat ada makhluk tinggi besar. Ini kukunya taring tajam. Ini tiba-tiba mencekik leher Bagus. Bayangin, kita ada di kamar, gak ada orang lain. Ini tiba-tiba ada makhluk tinggi besar. Ini giginya bertaring, tiba-tiba mencekik leher Bagus. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari ya. Monggo silakan absen namanya siapa, kota ini mana, biar saya kenal tambah dekat dengan kalian semuanya. Nah, ini kenapa mereknya ini masih ada nih nempel di baju saya. Saya mengucapkan terima kasih banget. Ini bajunya ini saya pakai ya. Ini kiriman dari Bu Rastini. Ya, saya mengucapkan terima kasih Bu Rastini sudah ngirim baju ini. Saya pakai juga. Tadi kan udah WA Mas, baju ini tolong dipakai gitu kan. Nah, ini bajunya udah saya pakai. Terima kasih Bu Rastini hadiahnya. Terima kasih juga udah ngasih daster untuk Ibu gitu kan ya. Dasternya pas banget, tadi udah dipakai sore gitu. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat Bu Rastini yang ada di Brebes gitu, Jawa Tengah. Perbatasan ya Mas Lutfi ya? Brebes itu ya, perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat gitu. Nah, karena ini udah saya pakai, kayaknya ini dilepas dulu ya. Gitu. Ini bukti bahwa saya langsung pakai ini loh Bu. Gitu. Saya lepas ya Bu, ini mereknya. Karena ini bukan dari perusahaannya endorse atau apa gitu kan ya. Enggak, ini memang Bu Rastini beli untuk saya gitu. Pastikan semuanya udah absen ya. Kotanya di mana, namanya siapa, jelas. Kalau bisa dengan nama asli. Jadi saya ketika nyapa ini saya gak ragu gitu ya. Jangan sampai menggunakan nama samaran dan beda dengan yang ada di kontak WA gitu. Oke? Pastikan semuanya udah absen. Nah, di cerita kali ini sungguh sangat menyeramkan. Menyeramkannya gimana? Jadi ada satu keluarga yang dimana satu keluarga ini dijadikan tumbal pesugihan. Ini mulai dari bapak ibu ini udah mulai kena nih tumbal pesugihan. Nah, mereka ini meninggalnya dengan cara mengenaskan. Nah, target selanjutnya ini adalah anak. Akan tetapi justru malah sang anak ini selamat dari tumbal pesugihan. Jadi sang anak ini lolos nih. Dia berhasil. Yang awalnya dia mau dijadikan target selanjutnya, dia justru malah berhasil menyelamatkan diri. Tak hanya itu, dia yang penasaran, dia berhasil membongkar siapa dalang dari pelaku yang menumbalkan keluarganya. Seperti apa ceritanya, kalian sudah penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, nama, tempat, toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Sekali lagi, untuk keamanan bersama. Karena dari pengirim cerita, Mas, tolong semuanya disamarkan gitu, biar sama-sama saling aman. Nah, toko di sini kita sebut saja namanya Bagus gitu. Bagus ini hidup dengan bapak dan ibu angkatnya. Bapak angkatnya kita sebut saja namanya Pak Hasan. Ibunya bernama Bu Mira gitu. Ini bapak ibu angkat loh ya. Nah, Bu Mira ini kena penyakit linglung gitu. Beliau ini hanya duduk di kursi roda gitu. Ada yang melayani untuk menggantikan baju segala macam. Sudah tidak bisa diajak bicara, dia hanya diam. Pandangannya pun kosong. Akan tetapi yang namanya Pak Hasan, beliau ini berusaha semaksimal mungkin untuk memanggilkan orang pinter, membawa ke rumah sakit, mendatangkan dokter gitu. Berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi nihil. Sering sekali Pak Hasan ini nangis. Itu. Nah, Bagus sebagai anak angkat gitu kan, ikut sedih juga. Nah, bisa dikatakan Pak Hasan sebagai bapak angkatnya Bagus, dia ini juragan tempe, akan tetapi tidak begitu laris. Karena apa? Ada pesaingnya. Kita sebut saja namanya Pak Kusno, Juragan Kusno gitu. Sama-sama juragan tempe. Akan tetapi beliau ini macam-macam tempenya ini nih. Ada dibuat apa gitu kan ya. Bermacam-macam jenis. Ini yang membuat orang-orang lebih sering datang ke tempatnya Pak Kusno
Gitu. Ketika Bagus ketemu Pak Kusno di jalan atau apa berpapasan, Pak Kusno ini selalu ngeledek atau apa, Bagus ini hanya diam. Dia ngerasain sakit yang sangat luar biasa. Karena pada suatu ketika gitu kan ya, ketika Pak Kusno ini ngeledek Bagus ini sedih. Pak Hasan ini nanyain, kamu dari mana? Kok kamu mukanya murung seperti itu? Nggak apa-apa Pak, cerita sama Bapak. Kamu udah sholat belum? Belum Pak, ini mau sholat. Terus? Kenapa? Kamu mau sholat kok mukanya sedih kayak gitu? Biasa Pak, Juragan Kusno selalu seperti itu. Geledek Bagus Pak. Dah, memang dia seperti itu. Bapak juga bingung, gak bisa asal nuduh. Yang jelas, apapun yang terjadi, kamu harus sholat, jangan meninggalkan ibadahmu. Ya, siapapun orang yang mencelakai kita, segala macam, udah, gak usah diurus. Bapak nggak bisa juga untuk menuduh orang sembarangan. Iya Pak. Nah, Bagus ini selalu berpikir ketika bertemu Kusno, dia Ingatnya kenapa? Jadi kalau ibu kandungnya Bagus ini memang meninggalnya, beliau saat meninggal ini dia sakit keras gitu, sakit keras dan meninggal. Nah, Bagus jengkelnya pada saat itu Bagus menyaksikan bapak kandungnya ini meninggal ketika Pak Kusno ini mengadakan acara panjat pinang pitulasan. Juragan Kusno ini mengadakan acara pitulasan panjat pinang, gitu, lomba panjat pinang. Nah, bapaknya Bagus, bapak aslinya Bagus, kita sebut saja namanya Pak Yayat, gitu kan ya. Ini dipaksa ikut, gitu, dipaksa ikut, disupport warga juga. Akhirnya beliau ikut panjat pinang. Akan tetapi, pada saat meraih hadiah-hadiah yang ada di atas, gitu kan ya, beliau ini justru malah terpleset dan terjatuh. Terjatuhnya ini jauh dari tempat yang aman. Pak Yayat ini terjatuh, ya kan, lumpuh. Ini dibawa ke rumah sakit ini nggak nyampe. Pada akhirnya Pak Yayat meninggal. Itulah yang membuat Bagus ini kesal. Ketika setiap ketemu Juragan Kusno, Bagus kesal. Ini ingat dulu bapakku meninggal gara-gara kamu yang mengadakan acara itu. Ini yang membuat Bagus selalu kesal. Akan tetapi, setiap kekesalan Bagus gitu kan ya, setiap Bagus kesal sama Juragan Kusno atau apa segala macam, bahkan sering sekali Bagus ini berantem dengan anaknya Juragan Kusno, ini Bagus justru malah dimarahi sama Pak Hasan. Jangan gitu Le, Bapak nggak seneng. Apapun yang terjadi, Bapak pengen kamu jadi anak yang baik. Iya Pak, maafin Bagus, soalnya anaknya Juragan Kusno, dia ini bener-bener semena-mena Pak. Dia sering ngeremeh-ngeremehin anak-anak yang lain Pak, termasuk si Bagus Pak. Udah, nggak usah diladeni. Iya Pak. Akan tetapi Bagus pun tahu kalau perusahaannya Pak Hasan semakin hari, ya kan, ini semakin surut pendapatan. Belum lagi, ini untuk mendatangkan misalkan kayak orang pinter, untuk menyembuhkan Bu Mirah, itu memerlukan biaya. Dan Pak Hasan ini sering pusing sendiri gitu kan ya. Dia ini sering bingung sendiri harus gimana ini. Istriku hanya duduk di kursi roda. Ini sampai nggak ngerti harus gimana lagi. Berjalannya waktu, ya kan, ini Bagus ini sering sekali dimimpikan bapak ibunya. Sering dimimpikan. Bagus ini dimimpikan dengan, ini seperti Bagus ini dipanggil. Bagus, sini nah. Di dalam mimpi Bagus ini selalu seperti itu. Dan nanti Bagus ini teriak-teriak sendiri. Terus akhirnya Pak Hasan yang mendengar itu datang ke kamar Bagus dan menenangkan Bagus. Nah, kenapa nak? Kamu kenapa? Bagus mimpi lagi Bapak Ibu. Bagus, berarti kamu harus mendoakan. Besok datang ke makamnya tak antar Bapak. Iya Pak. Selalu seperti itu. Memanggil Bagus, bapaknya ini kayak memanggil Bagus, sini nak. Gitu. Nah, ini yang membuat Bagus, ya kan, ini kepikiran. Ya ampun, aku harus gimana ya? Aku pengen balas dendam. Aku pengen membuktikan kalau Pak Hasan dan Bu Mirah, gitu kan ya, Pak Hasan ini sebagai juragan tempe harus naik lagi, harus sukses lagi, dan Bu Mirah pun harus sembuh. Aku harus sukses. Apalagi ketika ingat Juragan Kusno, Bagus ini kesel banget. Hingga pada suatu ketika, ini Pak Hasan ini ngomong sama Bagus, Le, kamu nanti mau kuliah atau langsung kerja atau gimana setelah lulus SMA? Bagus pengen langsung kerja Pak. Bagus nggak pengen ngerepotin Bapak. Kalau kuliah itu biayanya mahal Pak. Bagus pengen kerja. Setelah itu Bagus pengen membesarkan usahanya Bapak. Karena Bagus ini lelah Pak, capek, dihina Juragan Kusno terus Pak. Bagus melihat juga karyawan-karyawan Bapak juga banyak yang keluar akhirnya Pak.
Yakin kamu gak pengen kuliah, Le? Gak usah, Pak. Bagus pengen pergi keluar kota. Bagus pengen banyak belajar, Pak. Tentang yang namanya bisnis. Apapun yang terjadi, usaha Bapak harus meningkat lagi, Pak. Iya, Le. Bapak senang mendengarnya. Pak Hasan pun memeluk Bagus. Singkat cerita, Bagus pun lulus SMA. Pak Hasan ini meyakinkan lagi. Le, beneran, kamu gak pengen kuliah? Enggak, Pak. Bagus masih tetap utuh. Yakin kalau Bagus ini pengen kerja, Pak. Bagus pengen nyari tahu gimana bisnis di kota, seperti apa. Entah itu nanti Bagus ketika pulang, usaha Bapak nanti Bagus rubah menjadi apa. Yang jelas Bagus ini pengen, Pak, berjuang membesarkan perusahaan Bapak, nama baik Bapak. Dan satu lagi, agar Ibu juga sembuh, Pak. Iya, Wesley. Tapi pesan Bapak ingat, apapun itu, kamu jangan meninggalkan sholat. Yole? Iya, Pak. Bagus pun mengiyakan. Nah, pada saat itu Bagus pun diantar ke terminal. Gitu, diantar sama Pak Hasan. Gitu. Setelah itu Pak Hasan pun pulang. Nah, karena Bagus ini nunggu, bisnya ini belum datang. Ini Bagus ini duduk, sembari ini makan jajan. Bisnya kok belum datang-datang. Tak tunggui kok belum datang-datang. Gak lama kemudian, ini gak tahu kebetulan atau apa, ini Pak Kusno, ini tiba-tiba jalan kaki, dia bersama 2 anak buahnya. Ini tiba-tiba berpapasan sama Bagus yang memang Bagus ini sedang bengong nungguin bis. Bagus, mau berangkat kemana, Le? Mau berangkat ke kota toh? Bagus diem. Gak kuliah aja kamu? Ya, mending kuliah, gak pusing. Ya, saya mau berangkat ke kota, saya mau kerja. Wah, keren. Anak ini keren. Mau berangkat ke kota katanya. Mau berangkat ke kota. Terus mau kerja apa, Le? Suka-suka saya, mau kerja apa, terserah saya, Pak. Oh gitu. Terus kalau di kota itu udah jelas. Nanti kalau kerja itu sukses, terus bisa membuat bapakmu ini jaya lagi gitu. Emang bisa? Emang menjanjikan kalau kota itu menjanjikan? Iya, emang iya? Hah? Gak mungkin. Ayo kita pulang. Nah, pada saat itu Pak Kusno ini mengajak 2 anak buahnya ini pun pulang. Tapi dengan senyum yang memang bener-bener kayak ngenyek gitu. Kayak menghina. Bagus kesel. Dengan seperti itu, Bagus ini punya niatan apapun yang terjadi, aku harus setelah pulang dari kota bisa merubah bapakku ini menjadi jaya lagi perusahaannya. Entah itu masih tetap di tempe atau mungkin perusahaan yang lain. Tujuan Bagus hanya itu. Aku di kota harus belajar, bekerja. Apapun itu yang ada di kota aku serap dan aku terapkan di kampung. Tujuan Bagus hanya itu. Karena kesel. Apalagi ketika melihat muka Kusno, keinget kejadian zaman dulu di mana bapaknya terjatuh dalam acara pitulasan 17-an Agustus Panjat Pinang. Singkat cerita, sampailah Bagus di kota. Bagus pun langsung nyari kos-kosan gitu. Karena memang udah dikasih saku sama bapaknya gitu kan ya. Sama bapak angkatnya yaitu Pak Hasan. Bagus nyari kos-kosan. Ketika sudah mendapatkan kos-kosan, kita sebut saja pemilik kosnya ini namanya Pak Hadi. Di situ kamarnya ini banyak gitu. Kamarnya ini banyak. Nah, kamar Bagus ini justru malah bersebelahan dengan kamarnya yang ada di rumahnya Pak Hadi gitu. Kamarnya Pak Hadi ini bersebelahan persis dengan kamar si Bagus. Berderetnya kamar banyak gitu. Hanya kamarnya Bagus yang deket dengan kamarnya Pak Hadi. Gitu, pemilik kosan. Pak Hadi pun ngomong, "Ini kamu adanya di pojokan kalau mau," kata Pak Hadi gitu. Nah, sebelahan sama kamar saya. Karena memang ya itu langsung rumah saya di situ. Cuma posisi kamar saya ini bersebelahan dengan kamar kamu. Kamu mau nggak? Oh, nggak apa-apa, Pak. Saya dari kampung. Saya pengen sukses, Pak, di kota. Wajar. Semangat anak muda. Dari kampung menuju ke kota ingin berhasil. Tapi ingat pesan Bapak, ya, yang tekun. Iya, Pak. Bapak ini mirip sama bapak saya. Bapak saya namanya Pak Hasan. Dan kalau ngomong ini sama kayak Bapak. Oh gitu toh, Le? Ya wis. Mudah-mudahan kamu betah di kosan Bapak. Nah, rencana kamu pengen kerja apa? Nggak tahu, Pak. Saya pokoknya ini membuat lamaran. Besok pagi saya mulai keliling, Pak. Ya wis, mudah-mudahan diterima, kata Pak Hadi. Gitu. Singkat cerita, keesokan hari
Bagus ini keliling mengantarkan lamaran-lamaran gitu, datang ke perusahaan A, datang ke perusahaan B, datang ke perusahaan C, datang ke perusahaan D, terus menerus seperti itu. Paginya lagi sama, datang lagi, naruh lamaran lagi, terus menerus, bikin lamaran lagi. Lamaran sekarang nggak kayak kirim email ya gitu, persyaratan lamarannya ini harus diisi ini. Kalau sekarang, nah dulu ini bener-bener nulis menggunakan tangan gitu, nulis menggunakan tangan. Beli materai atau apa, ini ada modalnya juga, beli amplop juga atau segala macam gitu kan ya. Ini bagus, langsung keliling lagi, terus menerus. Singkat cerita, 1 bulan sudah, sama sekali nggak ada panggilan. Pembayaran yang bulan kedua gitu kan ya. Bulan pertama kan udah dibayar nih, pembayaran kontrakan di bulan kedua. Nah Pak Hadi ini ngomong sama Bagus, "Piye, sudah ada panggilan?" "Belum Pak, tapi Bagus nggak nyerah Pak." Coba kamu ke arah yang bagian selatan. Itu mungkin banyak di situ perusahaan-perusahaan. Siapa tahu kamu keterima di situ Ini saran Bapak. Ya Pak. Nah, Bagus akhirnya ini membuat lamaran lagi. Dia jalan lebih jauh lagi nih. Gitu. Naik ojek, mendatangi perusahaan-perusahaan lagi. Akan tetapi anehnya, ketika Bagus ini mulai bergerak lagi, ini rasa malasnya, rasa nggak semangatnya ini tiba-tiba ini hadir dan Bagus ini kayak udah pasrah. Apa iya aku harus melamar-lamar lagi seperti ini? Sedangkan biaya hidupku di sini semakin membengkak. Nah pada saat itu hanya telepon rumah. Bagus pun pergi ke martel untuk mengabarkan ke Pak Hasan. Pak Hasan seneng dengar kabarnya Bagus. Gimana kabar kamu di sana? Udah ada kerjaan atau gimana? Belum Pak. Mohon doanya ya Pak. Iyo, tak kirain kamu udah kerja Belum Pak. Nah, setiap Bagus ini lelah, setiap Bagus ini mau menyerah, Bagus selalu mengingat-ingat, ya kan, kebusukan Kusno ketika ngomong sama Bagus dari kecil, ya kan, ketika menghina Bagus, ketika menghina keluarga Pak Hasan, Bagus kembali lagi semangat. Itulah semangat Bagus. Akan tetapi dari sekian banyak Bagus ini mengirimkan lamaran, ini tak ada kunjung panggilan atau apa. Ini kalau dulu ini surat balasan gitu kan, surat balasan yang ke kosan Bagus, ini nggak ada sama sekali. Bagus ini kan tambah kesel. Nah anehnya semakin Bagus semangat, dia sudah merencanakan, besok pagi aku mendatangi perusahaan ini ya, aku coba mau nanyain bagaimana kabarnya karena dari perusahaan ini belum ada surat balikan gitu, surat balasan gitu. Bagus mau datang ke perusahaan itu, dia ini entah ada aja yang memang dia ini kayak nggak mau berangkat. Kenapa aku malas? Ini udah aku di kota. Dia ini mau bangun mau apa? Rasa ngantuknya ini benar-benar besar. Tidur lagi aja. Kayaknya aku kecapean, kayaknya aku kelelahan. Justru seperti itu. Ketika semangat justru malah tiba-tiba ada yang mematahkan gitu. Entah ini keadaan atau apa. Ini tiba-tiba Bagus ini berasa ngantuk, berasa lapar, berasa pengen main ke kamar tetangganya. Hanya ngobrol-ngobrol, tiba-tiba udah siang. Selalu seperti itu. Sampai bulan kedua, bulan ketiga terus. Jadi sama sekali Bagus tidak mendapatkan pekerjaan. Aneh di sini. Sampai tetangganya ngomong, "Udah ada panggilan belum Gus?" "Belum Mas." "Oh yowes sing sabar. Sing di lamaranku juga belum ada kok. Yang kamu udah nitipin ke aku belum ada juga Gus. Sing sabar yo, nanti kalau memang udah dipanggil, yo nanti aku ngomong sama kamu Gus." Ini tetangga-tetangga kosannya. Karena Bagus juga menitipkan lamaran tersebut ini kepada tetangga-tetangga kosan. Akan tetapi masih tetap nihil. Bagus bingung, kurang apa aku? Nah berjalannya waktu, ya kan, Bagus ini sembari nunggu panggilan yang nggak kunjung datang, dia ini tambah malas. Padahal pesan bapaknya, Pak Hasan ini memesan agar Bagus ini tidak meninggalkan sholat. Itu pun beribadah, Bagus ini jadi malas-malasan. Padahal sering sekali, gitu kan ya. Ini tetangga-tetangga kosan ini datang nyamperin Bagus gitu kan ya, nyamperin Bagus, "Gus, ayo Gus sholat Jumat." "Ah, Mas aja yang berangkat Mas." "Saya nanti aja Mas." "Loh, kamu gimana sih? Dulu awal-awal kamu sholat rajin, sekarang kenapa enggak?" "Enggak apa-apa Mas, lanjut aja dulu." Nah disinilah dari mulai sholat Jumat, sholat yang 5 waktu atau apa segala macam, Bagus ini mulai lalai. Hingga pada suatu ketika Bagus ini kembali dimimpikan ibu bapaknya. Ibu bapaknya ini kayak memberikan semangat. Ibu bapaknya yang sudah meninggal ini memberikan semangat dengan menggunakan gaun serba putih,
pakai baju putih gitu kan ya. Bapaknya juga menggunakan pakai baju putih dengan penuh dengan halaman taman yang rindang sekali. Bapaknya ini menyerukan ke Bagus, bangun, sholat. Bagus terbangun. Ya ampun, aku harus sholat. Akan tetapi di sini ketika pas sholat subuh ini ya, pas sholat subuh Bagus ini berusaha semaksimal mungkin untuk melawan rasa kemalasan tersebut. Bagus ini menuju ke kamar mandi. Dia menyalakan keran. Dia menyalakan keran saat tangannya menadahkan air. Bagus ini justru malah kaget. Karena apa? Airnya ini nyetrum. Nah, saat Bagus ini kesetrum air gitu kan ya, ini ada tetangga yang bangun. Gus, ada apa Gus? Ada apa Gus? Mas, coba kesini mas. Masa iya airnya nyetrum? Nyetrum? Masa sih? Dicek lah sama tetangga kamar gitu kan ya. Tapi ketika tetangga kamar menadahkan tangannya, air mengalir, ini gak ada nyetrum sama sekali. Bagus ini merasa aneh. Nah ini terus menerus. Ketika setiap mau sholat, ketika dia mau mandi, nyalain keran atau apa segala macam, Bagus merasakan kesetrum. Gila, bingung kan? Saya sendiri pernah merasakan hal seperti itu. Ketika saya di Jakarta, ini di tempat kontrakan gitu kan ya, saya ini nyalain air, ini nyetrum di tangan saya. Gitu, saya pernah merasakan hal itu. Makanya ketika cerita ini dikirimkan, saya ini ngirimain perasaan saya waktu saya ini di Jakarta gitu. Lah, dulu saya pas di kontrakan pernah nih ngerasain yang seperti ini gitu. Akan tetapi ini ada konsleting gitu, ada konsleting listrik kalau cerita saya. Nah, anehnya di sini ini hanya Bagus yang merasakan kesetrum, yang lainnya aman-aman saja. Nah, kegaduhan tersebut, Bagus yang terus-menerus komplain dengan adanya seperti itu, ini membuat Pak Hadi ini ya kan akhirnya ini mendatangi Bagus. Ada apa sih Gus? Kamu ini kan kamarnya dekat dengan Bapak. Kamu sering sekali loh, tiap subuh kamu ini teriak-teriak. Ada apa sih Gus sebenarnya? Iya Pak, nggak tahu kenapa air di sini tiap Bagus ini mau mandi, mau ambil air wudhu, pasti airnya nyetrum Pak. Masa iya? Coba Bapak cek. Pak Hadi ngecek. Akan tetapi ketika Pak Hadi ngecek, semua aliran air ini baik-baik saja. Nggak ada yang nyetrum Gus. Tapi ketika Bagus mau sholat atau apa, air nyetrum Pak. Itu yang membuat Bagus ini kayaknya ada sesuatu yang aneh Pak. Udah. Gak usah mikir yang aneh-aneh. Kalau mau wudhu atau apa, tak temani Bapak. Panggil Bapak gak apa-apa. Kalau kamu kurang yakin, kamu wudhu di rumah Bapak. Nah, pada saat itu Bagus mengiyakan karena dia ngerasa kesetrum nih kan ya. Namanya juga hanya dia yang merasakan. Otomatis kan ya, dia pasti bersikukuh gitu. Bersikukuh untuk tetap kuat. Aku mau ngeyel gitu kan, karena aku merasakan kesetrum. Ketika Bagus mau sholat gitu, aura di mana Bagus ini udah malas banget, dia lawan dengan mengingat juragan Kusno. Dia bangkit, dia ini izin, dia mau sholat maghrib mengambil air wudhu di tempatnya Pak Hadi gitu, nggak di tempat kos-kosan gitu. Pada saat itu Bagus ini seperti biasa. Ini namanya mau ambil air wudhu kan, menadahkan tangan, keran pun dibuka. Akan tapi pada saat itu Bagus ini langsung dia ini kaget. Ternyata air di tempatnya Pak Hadi juga nyetrum. Nah Pak Hadi ini keluar. Gimana Gus? Ada apa Gus? Pak, bayangin Pak, di tempat Bapak aja masih nyetrum Pak. Pompa air ini udah beda Gus. Untuk yang kosan sama yang di tempat Bapak beda Pak, tapi Bapak ngecek di tempat kamu aman. Semua orang-orang yang kos di sini nggak komplain selain kamu. Lah masa iya di tempat Bapak seperti itu? Kalau di tempat Bapak ini nyetrum, berarti Bapak juga ikut kesetrum toh Gus? Saya nggak ngerti Pak. Atau Bapak jangan-jangan ada sesuatu Pak? Kamu jangan ngomong kayak gitu. Coba Bapak cek sih ya, diceklah sama Pak Hadi. Ketika dicek sama Pak Hadi, air itu tidak nyetrum. Aneh, nggak nyetrum Gus. Dah. Kalau kamu takut kesetrum atau apa, kamu dadahkan. Kamu pakai ember, ya. Kamu pakai ember, ambil. Setelah itu baru kamu buat air wudhu. Kalau kamu memang kesetrum terus. Yang penting niat kamu ini sholat. Iya Pak. Pak Adi juga merasakan hal yang aneh. Kenapa Bagus merasakan hal seperti ini? Sedangkan penghuni kosan yang lain ini enggak. Singkat cerita, ini berjalannya waktu, Bagus ini kesel, akhirnya Bagus ini nggak pernah sholat. Nah, pada suatu malam, gitu kan ya, Bagus ini baru main catur sama tetangga yang tidak jauh dari kamarnya Bagus, gitu kan. Setelah itu, tetangga itu karena besoknya kerja ngomong sama Bagus, Gus, besok kan Om kerja, Om tak istirahat yo.
nanti sih om. Lah kalau kamu mending nggak kerja. Lah kalau om besok kan kerja. Ya udahlah, kalau gitu bagus juga mau tidur. Nah, catur tadi ya kan, ini ditata kembali. Terus orang itu masuk ke dalam kamarnya. Bagus pun meninggalkan tempat itu, menuju ke kamarnya Bagus. Gitu. Dia belum sholat isya karena memang udah malas untuk sholat atau apa. Udah malas banget Bagus. Nutup kamar, kamarnya juga udah mulai berantakan. Gak tahu kenapa Bagus di situ hanya malas-malasan, hanya mengandalkan uang tabungan yang memang dibawa dari rumah. Gitu, memang bapaknya ini ngasih uang banyak. Gitu kan ya. Ini Bagus hanya rebahan-rebahan. Dia ini nggak bisa tidur. Kok aku nggak bisa tidur? Nah setelah itu ya kan, ini tiba-tiba lampu di kamarnya Bagus ini nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Lah emang ada konslet atau gimana yo? Air setiap aku ini mau mandi atau apa pasti nyetrum. Setiap aku nyalain harusnya udah tertada di ember atau di bak air mandi. Kalau aku mulai nyalain pasti aku setrum. Ini kenapa yo? Bagus bingung kan? Udah gitu lampu nyala, mati, nyala, mati. Akhirnya Bagus mematikan lampu. Ceklek. Pada saat Bagus mematikan lampu gitu kan ya, Bagus ini langsung kembali merebahkan badannya. Nah saat Bagus ini rebahan, tiba-tiba ini kalau di tempat saya ini langsung pules gitu tidurnya. Ini kayak langsung les gitu, langsung dia ini langsung pules tidurnya. Nah saat Bagus ini tidur pules, tiba-tiba Bagus ini matanya ini dia ini melihat kayak ada makhluk tinggi besar. Ya, padahal ini kan gelap nih. Dia ini tidur dengan kondisi gelap. Akan tapi Bagus dengan jelas sekali melihat ada makhluk tinggi besar. Ini kukunya taring tajam. Ini tiba-tiba mencekik leher Bagus. Bayangin, kita ada di kamar gak ada orang lain. Ini tiba-tiba ada makhluk tinggi besar. Ini giginya bertaring, tiba-tiba mencekik leher Bagus. Tolong. Bagus terus-menerus minta tolong. Pada saat itu tiba-tiba jam beker berbunyi. Tanda sholat subuh. Bagus pun terbangun. Ya ampun. Udah azan subuh. Makhluk apa tadi? Makhluk apa? Tiba-tiba menindih. Jadi kalau di tempat kita ini direp-repi ya mas, arep-arepan gitu. Jadi ngerasa tertindih gitu ya. Ini tertindihnya Bagus. Ini lebih parah. Parahnya apa? Tangan dari makhluk tersebut ini mencekik Bagus. Saat Bagus menyalakan lampu, ceklek, Bagus ini ngaca. Anehnya, tepat di leher Bagus ini kayak ada cakaran kuku. Leherku kenapa? Dan Bagus merasakan dia ini perih. Jadi kayak kuku panjang atau mungkin kena duri atau apa di bagian leher gitu kan ya. Ini Bagus ngerasain perih. Ya ampun, leherku kenapa? Kenapa aku ngerasain perih? Dan keluar darah gitu, keluar darah. Dan darahnya itu bener-bener yang gak banyak, memang kayak natural gitu, kayak orang kena cakar kuku. Bagus bingung di sini. Semalam aku dimimpikan apa? Dan tiba-tiba sudah subuh aja. Dan ternyata ini berulang-ulang. Ketika Bagus ini udah ngobrol sama teman-teman kamar yang lain gitu kan, Bagus tidur, ini Bagus didatangi lagi makhluk tersebut. Menindih Bagus dengan mencekik Bagus. Dan anehnya, ini setiap Bagus ngaca, luka ini bertambah terus-menerus. Lebih parahnya, ini di bagian dada Bagus banyak luka sayatan. Bagus bingung. Dan ketika mandi, otomatis merasakan hal yang perih sekali. Ya ampun, aku kenapa? Anehnya ya kan, ini luka Bagus semakin banyak. Bagus ini mau cerita dengan tetangga, akan tetapi tetangga ini malah sibuk masing-masing. Kamar-kamar yang lain ini sibuk masing-masing, sering ditutup atau mungkin sering keluar. Yang membuat Bagus ini nggak bisa bicara. Ini aku mau ngobrol sama siapa? Ini ada apa di kosan ini? Masa aku mau pindah, sedangkan aku juga lagi nunggu panggilan kerja atau apa? Nah di sini Bagus bingung. Semakin hari, anehnya ini Bagus ini, dia ini gak pernah merasakan lapar. Ketika ditanya sama tetangga gitu kan ya, Gus, makan yuk, sini Gus, ini aku bawa makanan ini. Gak mas, aku udah kenyang mas. Mas aku mau cerita, boleh gak mas cerita apa Gus? Iya mas, dari kemarin aku gak ketemu sampean. Ini mas, coba mas, sampean lihat luka aku. Ini mas, luka apa ya mas? Lah, luka apa itu Gus? Gak ngerti mas, aku ngerasa kayak ditindih makhluk yang aneh mas. Lah, masa iya sih Gus? Nah ini buktinya mas, luka-luka ini. Tapi ini udah banyakan yang ngering sih mas. Dari kemarin aku mau cerita bingung. Ya wes, udah makan dulu. Itu ada obat luka. Udah, kamu kasih obat luka aja. Udah itu paling kamu tidur garuk-garuk sendiri sampai kayak gitu.
Masa sih mas? Udah makan? Aku nggak lapar mas. Oh silakan mas makan. Anehnya sampai 3 hari berturut-turut. Ini kalau orang normal nggak kemasukan nasi atau apa, ini pasti udah pingsan, sakit atau apa. Bagus udah 3 hari dia tidak kemasukan nasi. Hanya minum air sampai Bagus bingung. Ditambah uang saku Bagus udah semakin menipis. Lihat tas gitu kan ya. Di bagian uang uang semakin menipis. Uang dari bapak semakin menipis. Ketika telepon sama bapak, nggak tahu kenapa di rumah juga udah mulai nggak aktif. Ada apa? Ketika Bagus pergi ke wartel, telepon ke nomor telepon rumah ini mengatakan nomor ini sudah tidak aktif. Bagus juga bingung. Hingga pada akhirnya berjalannya waktu. Ini manusia normal aja udah nggak makan selama 3 hari ini udah pasti sakit gitu kan ya. Badan demam gitu kan, reaksi badan gitu pasti ada gitu kan ya. Nah, ternyata emang bener. Ini hari setelahnya 4, 5, 6 gitu kan ya. Ini Bagus ini gak keluar dari kamar. Sampai-sampai Pak Hadi ini ngomong sama tetangganya, Mas, lihat Bagus gak? Enggak Pak, tapi kamarnya dari kemarin nutup Pak. Ada apa ini? Saat itu juga Pak Hadi ini gedor-gedor kamar. Deg, Bagus. Nah, Pak Hadi minta bantuan sama tetangga-tetangga yang lain. Mas, tolong mas, dobrakin pintu ini. Saya takut kenapa-napa. Saya takut Bagus kenapa-napa. Saya sebenarnya mau nagih uang kontrakan. Akan tetapi ini kok Bagus nggak keluar-keluar. Ada apa ini mas? Ini terkunci dari dalam, ini udah jelas. Didobrak lah di situ. Barulah pintu terbuka. Dan ternyata Bagus dalam keadaan pingsan. Masih bernafas. Ya ampun Bagus. Wah, tetangga panik semua. Termasuk Pak Hadi. Ngecek, masih hidup kok, ayo kita bawa ke rumah sakit. Akhirnya Bagus dibawa ke rumah sakit. Normalnya orang gitu kan ya, ini kalau udah lebih dari 1 minggu nggak makan, nggak kena air, nggak minum atas segala macam, makan minum ini nggak masuk di tubuh kita, udah pasti ya kalau nggak ada keajaiban selesai nih orang gitu kan ya. Anehnya denyut nadi Bagus ini masih jalan. Dibawalah ke rumah sakit, langsung Bagus ini ditangani, di oksigen, di apa segala macam. Singkat cerita, hingga pada akhirnya Bagus pun akhirnya sadar. Oh, Bagus di mana Pak? Ini Bagus di mana Pak Hadi? Kamu di rumah sakit Le. Kamu itu sampai tak dobrak pintu kamarmu. Kamu itu tergeletak. Bapak pikir kamu ini, maaf ya Le, Bapak pikir kamu ini udah gak ada Le. Kamu gak ada kabar. Warga kosan ini sampai bingung, panik Le. Kamu itu kenapa sebenarnya? Gak tahu Pak. Yang jelas Bagus pun cerita. Gak tahu kenapa di mana Bagus merasakan udah mulai demam, sakit gitu kan ya. Bagus ini justru pingsan gitu. Kayak dibawa ke tanah lapang penuh dengan kobaran api. Siang hari tapi. Posisinya ini siang hari penuh dengan kobaran api. Ini merasakan yang panas sekali. Dan di situ Bagus melihat dengan jelas bapak ibunya ini benar-benar sedang disiksa. Bapak ibunya ini sedang disiksa. Ini dengan algojo yang dengan menggunakan jubah hitam. Ini berkali-kali mencambuk bapak ibunya Bagus. Dan tidak ada orang lain selain bapak ibunya Bagus. Dalam kobaran api itu Bagus melihat. Akan tetapi Bagus ini tidak bisa menolong. Dia hanya menangis. Bagus sendiri ini juga merasakan panas. Di tanah yang benar-benar ini penuh dengan kobaran api. Dia di atas batu. Bagus ini di atas batu. Ketika Bagus ini mau menolong atau apa, ini bawah ini udah api semua. Dan dari kejauhan terlihat bapak ibunya ini sedang disiksa. Bagus menceritakan hal itu. Seperti itu Pak. Saya merasakan hal itu Pak. Saya juga gak ngerti apa sebenarnya yang terjadi dengan saya. Dan sampai sekarang saya gak pernah ada panggilan kerja atau apa. Saya justru malas untuk melakukan hal apapun Pak. Selain hanya menikmati hidup, ketemu dengan orang-orang, dan itu pun gak jelas Pak. Dan saya sudah gak bisa ngabarin keluarga, gak tahu kenapa. Telepon rumah ini gak aktif Pak. Bagus menceritakan apa yang terjadi dengan Bagus kepada Pak Hadi. Nah, berjalannya waktu, Bagus ini masih tetap terus-menerus ini dimimpikan. Ini makhluk yang terus mencekik Bagus. Nah, hingga pada akhirnya ini berapa hari kemudian Pak Hadi ini jenguk gitu kan, piye Le kondisimu, obatnya udah diminum belum? Nggak tahu Pak. Le, Bapak sering dengar kalau menjelang subuh kamu sering teriak-teriak. Sebenarnya kamu kenapa Le? Pak, yang seperti Bagus bilang terus menerus ada makhluk yang tinggi besar. Dia ini mau cekik Bagus Pak, dan banyak luka-luka. Setelah paginya Pak, ini benar-benar bentuk cakaran Pak. Bagus nggak ngerti ini maksudnya apa Pak.
nanti Bapak kesini lagi. Bentar Pak, Bagus mau cerita. Sebenarnya ada apa di tempat ini Pak? Wes, kamu di sini dulu. Nanti Bapak kesini lagi. Bagus ini bertanya, gitu kan ya. Ini ada apa di kosan Bapak? Dan Bagus kan juga bingung. Hanya satu kamar yang tersisa dan itu bersebelahan dari kamarnya Pak Hadi. Ditempati oleh Bagus, akan tetapi Bagus merasakan hal mistis ini. Ada hubungannya kah? Gitu kan ya. Bagus kan tanya nih, ada apa sih Pak di kosan ini? Justru malah Pak Hadi ini berpamitan dan ngomong sama Bagus nanti Bapak kesini lagi. Dan ternyata kurang lebih 1 jam kemudian ini Pak Hadi datang ke situ sore hari nih, sore hari gitu kan ya. Habis asar Pak Hadi ini datang dengan seseorang yang lebih sepuh, yang lebih tua dari Pak Hadi gitu. Kita sebut saja namanya Pak Wahyu. Pak Wahyu ini orang kepercayaannya Pak Hadi. Bisa dikatakan kayak guru spiritual gitu kan ya. Jadi kayak orang pinter gitu. Saat itu Pak Wahyu langsung memeriksa kondisinya si Bagus. Maaf nah Bagus, sebentar ya. Udah rebahan aja. Nah pada saat itu Pak Wahyu ini nggak tahu dia ini komat kamit apa yang dibaca gitu kan ya. Dia memegang kaki Bagus gitu kan. Tiba-tiba kaki Bagus ini berasa dingin. Dingin yang ketika kita ini dimasukkan kakinya ini ke dalam bak yang berisi es gitu kan. Kaget gitu kan ya. Ini Bagus ini ngerasain dingin yang luar biasa. Sabar nak, ditahan dulu nak. Ditahan, udah dilepas. Setelah itu Pak Wahyu ini bilang, Pak, maaf Pak Hadi, ini Mas Bagus ini siapa yuk? Kalau Bagus ini datang dari kampung Pak. Ya sama, saya orang Jawa juga. Dia juga orang Jawa Pak. Bedanya kan saya sudah menetap di kota Pak. Nah, si Bagus ini, dia ini ngerasain hal yang aneh. Terus menerus diganggu makhluk yang memang menurut saya ini nggak masuk akal. Dari mulai dia ini kesetrum, mau dicekik makhluk yang apa Gus? Tadi Gus, Bagus pun ceritakan. Iya Pak, saya mau dicekik sama makhluk yang bener-bener seram, berwarna hitam, kukunya panjang, dia mencekik leher saya Pak. Jadi gini Pak Hadi, nah Bagus, saya nggak tahu silsilahnya ini bagaimana, tapi nanti mudah-mudahan terjawab. Yang jelas, ini sebentar lagi nak Bagus ini mendekati ulang tahun kan? Iya Pak, saya sebentar lagi ulang tahun Pak. Nah, pintu nak Bagus ini nyari pekerjaan. Nak Bagus ini nyari rezeki segala macam. Semua selesai. Maksudnya Pak? Iya. Karena yang saya lihat nak Bagus ini calon tumbal. Bagus bingung. Maksudnya Pak? Iya. Nak Bagus ini mau ditumbalkan nak. Pak Hadi juga kaget. Lah, kok bisa Pak Wahyu? Iya. Saya juga nggak ngerti motifnya apa. Yang jelas ada seseorang yang ingin menumbalkan Nak Bagus. Dikala Nak Bagus ini sudah menginjak dewasa. Dan tepat sebentar lagi Nak Bagus ini ulang tahun. Untungnya ini belum telat. Nah Bagus ini mengingat-ingat siapa yang jahat dengan saya. Ingatan Bagus ngerimain ke kampung gitu kan ya. Ini siapa yang mau jahatin saya? Bagus ingat ketika Bagus ini berangkat mau ke kota gitu, dia nungguin bis. Ini sama sekali hal yang kalau dibilang kebetulan kok kayak nggak mungkin gitu. Ini Bagus bertemu dengan Pak Kusno dan 2 anak buahnya gitu ya. Kita flashback balik ke pas itu gitu kan ya, dimana Bagus ini sedang nungguin bis. Juragan Kusno ini datang dengan 2 anak buahnya. Ini dia ini kayak meledek Bagus, nyenyek Bagus gitu. Nggak mungkin kamu di sana dapat kerjaan. Sambil menepuk punggung Bagus dan dia ini tertawanya ini tertawa jahat. Bagus mengingat hal itu. Iya Pak, sepertinya saya ini sedang dibuat seseorang dengan seluruh cerita masa kelam saya. Nah pada saat itu Pak Wahyu ini bilang sama Pak Hadi, Pak Hadi nuwun sewu, gini aja, gimana kalau Nak Bagus ini sementara ini tidur di tempat saya. Saya mau menggagalkan rencana jahat seseorang yang mau menumbalkan si Bagus. Karena ini turun-temurun. Turun-temurun Pak? Iya. Bagaimanapun Bagus harus selamat. Pak Hadi yang dimana di situ menjadi bapak kos
Pak Hadi juga orang yang sangat baik gitu. Pak Hadi pun mengizinkan. Bagus akhirnya tinggal di tempatnya Pak Wahyu sementara. Selama tinggal di tempatnya Pak Wahyu, Bagus ini disuruh puasa. Tidur ini juga ditungguin sama Pak Wahyu. Bahkan ketika mau tidur, Bagus ini mengikuti arahan Pak Wahyu. Membaca ini membaca ini dibaca. Biar Bapak ini ngerti apa yang kamu mimpikan, ini mentransfer ke Bapak. Jadi ketika Bagus bermimpi atau dapat petunjuk, Pak Wahyu pun bisa melihat mimpi Bagus. Nah ini yang nggak bisa dilogis gitu kan ya. Akan tetapi ini terjadi ketika pada saat itu ya kan, Bagus sudah menjalankan segala ritual dari Pak Wahyu, mulai dari puasa gitu kan ya, dengan segala apapun yang disuruh Pak Wahyu, Bagus ini melakukan dengan secara ikhlas karena memang Bagus ini biar nggak terkena tumbal gitu kan. Bagus ini menuruti. Bagus ini saat hari yang terakhir ia puasa, Bagus ini bermimpi. Karena Pak Wahyu ini bilang, nanti di akhir kamu puasa, pas kamu tidur pasti ada petunjuk. Ternyata memang benar. Pada saat itu yang biasanya Bagus ini melihat bapak ibunya disiksa di padang yang penuh dengan kobaran api. Bagus biasanya melihat di padang yang indah ibu bapaknya melambaikan tangan atau apa. Kali ini Bagus dimimpikan bapak ibunya ini menangis dengan memeluk Bagus. Bagus terbangun. Ibu, bapak. Nah, samping Bagus ini sudah ada Pak Wahyu. Pak Wahyu langsung segera menggapai tangannya Bagus dan memencet. Maaf, ini bagian ibu jari ini ya dipencet kenceng banget. Sakit pak. Sebentar, Le. Tahan. Setelah itu dilepas. Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu mimpikan? Saya melihat ibu saya ini dan bapak saya memeluk saya tapi dengan penuh kesedihan. Ya, sama apa yang Bapak lihat. Inilah bentuk dari dimana apa yang dirasakan di dalam mimpi Bagus ini kayak mentransfer ke Pak Wahyu. Pak Wahyu juga merasakan hal itu. Ya wis gini aja, Le. Nanti Bapak tak ritual 3 hari ke depan. 3 hari terakhir kamu pulang. Pulang, Pak? Saya pulang kampung. Ya, Bapak ikut kamu biar semua selesai. Untungnya ada orang sebaik Pak Wahyu. Selama Bagus nginep di tempatnya Pak Wahyu, memang Pak Hadi ini sering datang menanyakan gimana, ada apa, sebenarnya gimana, segala macam. Nah Pak Wahyu ngomong, ini udah kredit, ini udah mengerikan, ini udah genting. Saya harus ikut ke kampungnya Bagus agar Bagus ini selamat. Karena saya melihat ada sesuatu yang memang mengancam Bagus. Bisa-bisa nyawa Bagus melayang. Jadi saya harus ikut. Pak Hadi pun mengizinkan. Bahkan Pak Hadi pun memberi uang. Ini Pak, buat pegangan atau apa? Kalau ada apa-apa. Iya Pak, terima kasih. Hingga pada akhirnya, ya kan, di hari ketiga, di mana sudah ditentukan sama Pak Wahyu, Bagus pun disuruh pulang. Gitu, bareng lah sama Pak Wahyu pulang. Sesampainya di kampung Bagus, ini subuh. Gitu, subuh, turun dari terminal, terus disambung naik becak, masuk ke gangnya Bagus, kaget. Kagetnya kenapa? Terdengar suara siaran masjid gitu kan ya. Kalau Pak Hasan, bapak angkatnya Bagus, meninggal dunia. Sampai becaknya yang sedang dinaikin Bagus dan Pak Wahyu gitu kan ya, ini diberhentikan sama si Bagus. Pak, sebentar Pak, berhenti Pak. Saya terganggu dengan kayuhan kaki Bapak. Terdengar suara masjid mengulang lagi ya kan. Ini pemberitahuan kalau Pak Hasan ini meninggal dunia. Bapak saya meninggal dunia. Nggak mungkin. Ayo Pak, kita cepat pulang Pak. Nah akhirnya becak tersebut ini melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Bagus. Dan ternyata benar, rumah Bagus ini sudah ramai orang. Pak Hasan meninggal dunia. Saudara-saudara mulai pada di situ. Suruh-suruhannya Pak Hasan ada di situ semua ngumpul. Pak Hasan meninggal dunia. Parahnya ketika Bagus sudah sampai di situ, Pak Hasan ini kurus kering, meninggal dunia. Singkat cerita, pada siang harinya kan Bagus dalam keadaan sedih beserta keluarga segala macam. Pak Hasan ini bapak angkatnya ini dimakamkan. Setelah dimakamkan selesai, Pak Wahyu ini bilang sama Bagus, Le, ibu angkatmu yang ada di kursi roda itu ya? Iya Pak. Ibu juga linglung Pak, kondisinya seperti itu. Ambilkan air Le, bawa ke sini. Terus ada kamar nggak Le yang kosong? Ada Pak, kamar Bagus Pak. Nah, akhirnya Bagus ngambil air. Bapak tak masuk ke kamarmu boleh nggak Le? Boleh Pak. Dituntunlah sama Bagus, masuk ke kamar Bagus. Setelah masuk ke kamar Bagus, gak lama kemudian Pak Wahyu keluar dengan menyodorkan air minum tadi, air putih gitu, air putih. Terus Le,
diminumkan ke ibumu. Bapak nggak enak kalau tiba-tiba bapak nyelonong ke sana karena ini kan keluarga masih ngumpul semua. Yang penting air ini masuk dulu ke ibumu. Nah, pada saat itu Bagus, ini ketika memang jam makannya ibunya, terus pas jam minum obat segala macam gitu kan, Bagus tahu, apalagi di situ ada saudara-saudara yang jaga gitu kan. Bagus ngasih air minum, Mbak, minumnya ini aja, Mbak. Diminum sama ibunya. Pada saat ibunya minum, tiba-tiba ibunya muntah. Orang yang sedang berkabung gitu kan ya. Apalagi nanti malam ini masih ada pengajian 7 harian gitu kan ya. Masih ada acara di mana yang namanya orang habis meninggal gitu kan, pasti ada acara pengajian gitu kan. Nah, ini tiba-tiba ibunya Bagus muntah. Ibunya Bagus muntah. Setelah muntah semua panik. Saat itu Bagus karena memang di situ sudah menjadi seorang anak gitu kan ya, seorang anak walaupun itu anak angkat gitu kan ya. Ini Bagus tetap dihargai dari keluarganya Pak Hasan gitu kan ya. Bagus pun ngomong, "Maaf Pak, saya ada bapak angkat saya juga dari kota Pak. Ini namanya Pak Wahyu, biar bisa nangani ibu saya. Minta izin ke Pak D, ke Om segala macam." Akhirnya Pak Wahyu pun mendekat. Pak Wahyu mendekat, Pak Wahyu membaca sesuatu. Semua bingung, ada apa ini, ada apa ini. Setelah Pak Wahyu membaca sesuatu, seperti biasa kaki bagian telapak ini dipegang. Kaki telapaknya Bu Mira, istri dari Pak Hasan, dipegang telapak kakinya, tiba-tiba ini menjerit. Wah, sakit, sakit, sakit. Baru pertama kalinya ini ngomong sakit. Padahal awal-awalnya ini udah kayak orang bisu, dia hanya duduk di kursi roda, makan, minum, mandi pun harus diladeni gitu kan ya. Baru kali ini Bu Mira teriak dan ngomong sakit. Semua kaget, Bu Mira sembuh, Bu Mira bisa sembuh, Bu Mira bisa sembuh. Nah, setelah ngomong sakit, dia baru ini kayak habis nafas, terus ditahan lama banget gitu kan ya. Habis tarik nafas, terus berhenti gitu kan ya. Ini kayak orang yang baru lari-lari jauh sekali, ngos-ngosan. Terus menerus seperti itu. Diaman, sebentar. Ditanganilah sama Pak Wahyu. Setelah itu menangis sejadi-jadinya. Bahkan Pak Wahyu ini ngomong sama tetangga, saudara segala macam, biarkan dia menangis dulu, biarkan terus Bu, keluarkan emosi ibu terus menerus Bu, ayo Bu, dituntun sama Pak Wahyu. Setelah nangis selesai, ini siang hari, ini kejadiannya siang hari, semua bisa menyaksikan. Pada saat itu semua bingung. Tetangga yang lain yang awalnya nggak ngerti apa-apa jadi ikut nonton, jadi kayak sebuah tontonan. Saat Bu Mira sudah lega bernafas gitu kan ya, langsung memeluk Bagus dan menangis. Bagus, nah, kamu selamat, kamu selamat. Ada apa ini? Bagus juga bingung. Orang-orang yang di sekitar pun juga bingung. Nah, akhirnya Bu Mira pun cerita. Karena sudah bisa ngomong, Bu Mira ini cerita. Ada sesuatu hal yang semua orang nggak tahu kecuali Bu Mira. Siapa itu? Bu Mira pun cerita. Nah, Bu Mira pun cerita. Flashback Mas April. Nah, jadi dulunya Bagus gitu, saat Bagus masih kecil, ini ibunya Bagus juga masih hidup, begitu juga dengan Pak Yayat masih hidup. Ini Pak Yayat ini menjadi karyawannya Pak Hasan gitu. Tinggal di tempatnya Pak Hasan, diberi rumah di belakang rumah. Bisa dikatakan Pak Yayat ini kayak mandornya gitu. Mandornya ketika bikin tempe atau apa gitu, karyawan-karyawan yang lain, ini Pak Yayat ini sebagai yang orang-orang yang ngontrol, sebagai orang yang ngontrol gitu. Dipercayalah di situ gitu. Nah, dari pernikahannya Bu Mira dan Pak Hasan ini tidak mempunyai anak. Bu Mira ini senang sekali gendong Bagus pada waktu Bagus masih kecil. Nah, berjalannya waktu istrinya Pak Yayat ini sakit keras dan meninggal gitu. Bagus ini tambah tumbuh gitu kan, tambah tumbuh segala macam. Mereka pun tinggal di situ. Nah, Bu Mira ini ngomong sama Pak Yayat, "Anakmu tak payah aku ayo." "Iya Bu, gak apa-apa, saya manut." Pak Yayat bilang seperti itu. Nah, singkat cerita, berjalannya waktu, Bagus juga tumbuh. Bu Mira ini bertemu dengan Juragan Kusno, yang dimana Juragan Kusno ini selalu bersaing dengan suaminya gitu, dengan suaminya Bu Mira, yaitu Pak Hasan. Juragan Hasan dan Juragan Kusno ini selalu bersaing. Nah, ketika Bu Mira ketemu Juragan Kusno di tempat yang tidak sengaja gitu kan ya, di jalanan gitu kan ya, Juragan Kusno ngomong, "Suamimu itu udah main dukun, itu ngeri. Kalau nggak diberhentikan itu ngeri. Apalagi lawannya saya."
Bu Mira bingung dengan perkataan Juragan Kusno. Maksudnya apa ini? Kok Juragan Kusno tiba-tiba ngomong seperti itu? Hingga pada akhirnya Bu Mira ini dia tidak langsung menanyakan kepada suaminya, akan tetapi dia menduga-duga sambil mengamati suaminya ini bener main dukun atau enggak. Ternyata benar. Pada tengah malam Bu Mira ini kaget. Jadi di belakang rumah ya ini ada peternakan ayam. Gitu, ada peternakan ayam punya Juragan Hasan gitu kan ya, punya suaminya. Nah, di peternakan ayam itu tiba-tiba muncullah gitu ada tamu, tapi kok ngobrolnya di belakang. Ini tengah malam. Gitu. Bu Mira ini mencoba ngikutin suaminya menemui tamu tersebut yang ada di belakang kandang ayam. Nah, di situ Bu Mira ini mengintai. Bu Mira ini mengintai, ternyata dari tamu tersebut ya kan, ini ternyata ini tamu itu adalah dukun. Ini mulai jalan. Istrinya sudah, suaminya sebentar lagi. Iya mbah, suaminya sebentar lagi. Nah, ini kan gini mbah. Jadi Kusno itu mau ngadain acara nanti mbah Agustusan ini. Acara panjat pinang mbah. Pitulasan. Nah, dibikin seolah Yayat itu meninggal, dia ikut acara panjat pinang dan meninggalnya itu secara kayak natural aja mbah. Dibuat seperti itu kira-kira bisa nggak mbah? Oh bisa. Yang penting ramuan ini dikasihkan kepada Yayat biar termakan. Setelah itu dia ikut acara panjat pinang. Nah barulah dia nanti meninggal. Nanti usahamu akan lancar. Akan tetapi tumbal selanjutnya yaitu anaknya. Anaknya mbah? Bagus maksud mbah? Ya iya. Harus diserahkan. Nyawanya harus diserahkan ketika dia sudah beranjak remaja. Yo menjelang dewasa lah, kata si dukun tersebut. Nah ini di kuping sama Bu Mira. Ya berarti Bagus bakalan ditumbalkan juga. Nah ternyata memang benar. Ketika perlombaan panjat pinang, Yayat ini meninggal. Dia terjatuh. Dibawa ke rumah sakit ini udah gak nyampe. Yayat meninggal. Nah disitulah Bu Mira ini langsung ngomong sama suaminya. Mas kamu kok tega mas? Aku tahu semua kelakuan busuk kamu. Kamu ini menumbalkan keluarganya Yayat. Ini hanya untuk pesugihan mas. Kok kamu tega mas? Udah kamu diam aja. Enggak mas, aku gak terima ini. Aku gak suka dengan kelakuan kamu yang seperti ini. Ternyata benar Juragan Kusno. Juragan Kusno pernah ngomong sama saya kalau kamu itu main dukun mas. Kamu ngelawan sama saya. Kamu ngelawan sama saya. Awas kamu. Nah, semenjak itu nggak tahu kenapa apa yang dilakukan oleh Juragan Hasan, tiba-tiba ini Bu Mira lumpuh seketika, istrinya ini lumpuh seketika dan tidak bisa bicara apapun. Otomatis di sini Bu Mira nggak bisa menghentikan si Bagus atau melarang Bagus ngapain atau apa segala macam, nggak bisa mengingatkan Bagus untuk pergi atau apa. Ini nggak bisa. Bu Mira sudah lumpuh, dibuat lumpuh. Dari mulai lumpuh dia tidak bisa jalan sama Bu Mira ini udah nggak bisa bicara lagi. Hanya bisa menangis. Nah di sini Hasan mengarang cerita kalau semua ini disebabkan oleh seseorang yang membenci Hasan gitu. Akan tetapi Hasan sok-sokan tidak menuduh Kusno gitu. Secara langsung tidak menuduh Kusno. Akan tetapi hanya mengarahkan saja. Ini yang membuat Bagus ya kan ini geram terhadap si Kusno. Kayak benci banget bahwa ini semua adalah perbuatan Kusno. Disitulah Bagus ini terdoktrin bahwa ini semua perbuatan Kusno. Itu didoktrin oleh Hasan. Nah flashback pun selesai. Ibunya menceritakan hal seperti itu. Bagus kaget. Ya ampun, ternyata semua ini ulah bapakku yang menyarankan aku untuk beribadah lah, apalah segala macam. Ternyata itu semua semu bu. Iya nak, sudah bertahun-tahun ini ibu baru bisa mengucapkan hal ini kepadamu nak. Boom. Bagus kaget. Ini semua ternyata dalangnya justru malah Pak Hasan. Gitu. Orang yang ia sayangi, orang yang ia cintai, ternyata dalangnya ini Pak Hasan justru malah. Akan tetapi nggak tahu kenapa karena di sini ada Pak Wahyu, justru mungkin kembali serangannya ini atau arah tumbalnya ini berbelok sendiri nih. Jadi kayak menyerang Pak Hasan sendiri yang membuat Pak Hasan ini meninggal.
setelah pengajian selesai gitu kan ya, ini Bagus pun ini bilang sama ibunya, Bu, Bagus mau ngambilin perlengkapan Bagus yang ada di kota, Bu. Nanti Bagus pulang lagi. Pokoknya Bagus harus di rumah aja, Bu. Nungguin ibu, jagain ibu. Iya, Nak. Ibu nggak mau sendiri, anak. Bagus pun berterima kasih kepada Pak Wahyu. Bagus mengucapkan terima kasih kepada Pak Wahyu. Pak Wahyu bilang, terima kasihnya sama Tuhan, sama Allah. Jangan sama Bapak. Bapak ki mau perantara. Iya, Pak. Ternyata ini semua ulah Bapak angkat saya, Pak. Nah, semua sudah terjawab toh. Insya Allah ke depan kamu gak kenapa-napa, Le. Sudah aman. Dan kamu gak boleh membenci seseorang tanpa bukti-bukti yang jelas. Juragan Kusno, siapapun, kamu gak boleh tiba-tiba langsung membenci atau apa. Karena belum tentu mereka itu pelaku yang melakukan hal ini semua, Le. Iya toh? Iya, Pak. Maafin saya, Pak. Ya udah. Ini selalu ditebarkan keliling rumah. Yo. Bapak ini bawa garam. Begitu juga nanti dicampur dengan air boleh, untuk ngepel boleh, nanti dikelilingin. Yo, rumah kamu, terus tempat yang buat kerja segala macam. Untuk pengolahan tempe atau apa segala macam, dipel di sini. Kasihkan kepada orang-orang yang di sini. Iya, Pak. Nah, setelah itu mereka berdua pun melanjutkan perjalanan ke kota. Saat itu Bagus pun meminta maaf kepada Pak Hadi, ya kan, berterima kasih kepada Pak Hadi, dan di situ Bagus pun pamit pulang untuk kembali ke kampungnya dan melanjutkan usaha Pak Hasan. Semenjak saat itu usahanya Pak Hasan yang sekarang dikelola oleh Bagus dan Bu Mirah gitu kan ya, ini mulai membaik, jalan-jalan lancar gitu, walaupun tidak sekenceng Juragan Kusno gitu. Kejayaannya ini nggak sekenceng juragannya Kusno. Nah, anehnya, ini kerennya si Bagus gitu kan ya. Pada suatu ketika ketemu Juragan Kusno dengan mengatakan, terima kasih, Pak, sudah mengingatkan hal itu kepada ibu saya. Bagus mengucapkan hal itu. Juragan Kusno hanya tersenyum karena selama ini ia memang sering dituduh gitu. Nggak cuma dari keluarganya si Bagus gitu, nggak cuma dari keluarganya Hasan, dari orang-orang melihat Juragan Kusno dengan tingkah lakunya yang seperti itu. Juragan Kusno ini sering dituduh dia ini melakukan pesugihan lah atau apa segala macam. Juragan Kusno hanya membalas dengan tertawa. Nah, dan cerita pun selesai. Inilah ternyata justru yang mau menumbalkan ini dari orang terdekatnya, yaitu Pak Hasan, yang selalu berdalih, Le, jangan telat sholat, Le, jaga ibadah segala macam. Ternyata dia nih biang keladinya gitu. Dia ini pengen kaya cepet, pengen kaya instan. Untungnya ini semua selamat gitu. Bagus ini bisa selamat gitu. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita gitu. Nah, buat teman-teman yang di rumah mengalami cerita misteri atau apa yang memang susah untuk ceritanya, Mas, saya banyak cerita misteri tapi saya bingung untuk cerita di mana, Rian Agus Widodo ada tempatnya yang tepat gitu. Nah, caranya gampang sekali, dikirim per paragraf atau per kalimat ya. Ini ditulis nama yang mau disamarkan mana, jelas gitu. Jangan sampai nggak disamarkan tapi di kemudian hari jadi masalah gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Kronologi seperti apa, awalnya seperti apa, terus teror horornya seperti apa, bentuk hantunya saya mohon benar-benar jelas ya. Jadi ketika saya bercerita ini saya pun jelas untuk menceritakannya. Apa yang kalian lihat gitu, dikirimnya per paragraf atau per kalimat. Terus penyelesaiannya seperti apa? Jelas gitu. Dikirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 08587043336363nya 4 kali. Saya ulang, 085870433363nya 4 kali. Ya, seperti biasa dikasih nama dan nama kota. Jangan sampai tertumpuk dengan WhatsApp lain gitu, karena sering sekali nggak kebales WA gara-gara satu gitu. Hanya assalamualaikum, dikasih nama nggak dikasih kota gitu, terus akhirnya namanya sama, saya bingung untuk nge-save, ketumpuk langsung dengan WhatsApp lain, ya ini yang membuat saya bingung gitu. Jangan sampai seperti itu, makanya dikasih nama dan nama kota langsung, jadi biar saya nge-save, kalian nge-save. Nah, ini gunanya untuk apa? Ketika saya ada tayangan baru atau apa segala macam, kalian udah masuk ke grup saya, grup WhatsApp saya, ini kalian langsung dapat informasinya gitu, langsung dari handphone saya. Setiap tayangan atau apa segala macam, ini kalian langsung dapat informasinya gitu ya. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu.
Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share.